lagi bersama saya, nama Venita Mian, NIM 1803030024, kelas A semester 7 jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan membuat sebuah parodi mata kuliah kajian seminar masalah sosial, tugas mingguan yang kelima dengan judul Pembajakan Media sebagai Budaya Ekonomi. Berikut adalah videonya. Kembali lagi bersama aku. Jadi hari ini aku nge-vlog lagi sama saudari-saudari aku di kos Nurani. Jadi hari ini tuh kami lagi buat konten, kami lagi buat masak-masakan. Jadi hari ini buat masak nasi kuning sama lawar. Jadi lawarnya ini guys, sebenarnya kayak gini dari bahan-bahannya itu dari daun singkong dan daun pepaya sama kelapa parut. Jadi gitu guys. Ya, senang sekali kau pasti kau dapat banyak uang dari kau punya konten nih. Iya sih. Banyak ke. Kemarin yang saya vlog apa nih dengan Ayu yang di depan tuh Ayu yang kita vlog kemarin tuh yang di kamar juga. Iya, banyak yang bagi-bagi. santai Nanti bagi-bagi. Oke, nanti kita masak-masak lagi kayak begini. Iya. Kakak lihat bagaimana yang begini kak, orang-orang tuh mereka curi video tuh terus mereka upload tuh tanpa sepengetahuan pemiliknya kak. Memang itu tidak ada undang-undang kak? Ada kayak gini, yang kayak gitu kak ada. Itu namanya undang-undang hak cipta kalau tidak salah. Iya, saya sering lihat itu di TikTok. Mereka lihat upload, padahal itu videonya mereka tuh. Tapi mereka dapat banyak uang terus pengikutnya. Kayak mereka kak ciplak gitu, ambil tanpa. Iya yang kayak gini kak, misalnya saya yang punya video, terus mereka ambil saya punya video, apa masuk di mereka punya channel toh. Terus banyak yang nonton, mereka dapat uang toh. Sedangkan pemilik aslinya gitu tidak tahu apa-apa. Saya senang gitu. Menurut saya itu tidak pantas toh, karena kan mereka sama hal mencuri. Iya, mencuri kayak gitu. Mencuri karya. Iya tuh, orang kan privasi tuh. Bagaimana kalau misalnya pemiliknya tidak mau seperti itu tuh? Apalagi kan sekarang kan musim Covid nih, online orang guys semuanya serba cari uang lewat internet online tuh. Sudah masak kah? Belum ini nasinya aku masak. Coba tes dulu kak. Jangan sampai. Jadi guys, hari ini juga kami tuh mau masak tempe, goreng tempe. Panas. Ala Ibu Ayu. Ini Coba. Kayak tes dulu. Rasanya pas. Jadi guys, ini tuh belum masak, cuman kami mau tes dulu supaya tahu rasanya enak. Aduh tuan, kayaknya harus siram lagi air di atasnya. Atau Iya, masih keras tuh kak. Iya, belum masak. Belum masak. Iya. Ya, ada ini juga semua lagi belajar masak. Itu tuh guys, Rasanya mantap banget. Ya KL. Kami yang racik dari ada. Ya KL. Kembali lagi ke dunia internet tadi tuh ya. Ya kan. Menurut kamu bagaimana sekali orang-orang yang begitu apa mencuri juga itu mencuri hasil karya orang lain Macam begini, misal kita upload video di TikTok toh. Sementara kan kita nih upload di TikTok kan bisa cari apa toh orang yang nonton, terus ya pengikutnya kita. Tapi mereka ambil video TikToknya kita lalu mereka jadikan di akun YouTube. Kan banyak yang nonton. Siapa tahu kan pemilik aslinya punya banyak penggemar toh. Tapi yang dapat uang tuh bukan yang pemilik asli, tapi dia yang jiplak tuh. Maunya itu malah diproses toh. Kalau menurut saya kak, tidak apa-apa mereka ambil atau tidak apa-apa. yang penting harus ada apa harapkan ini apanya. Minta pemilik aslinya itu video siapa. Iya itu gitu. Jangan sampai kau orang berpikir bahwa mereka tuh jadikan itu pas hanya untuk ini sejam. Mereka cari uang tuh habis gunakan namanya itu pemiliknya kan tidak baik begitu. Nasinya terlalu full jadi dia tidak bisa kembang nasi. Wah itu untuk makan kah? Bukan, ini masih rasanya. iya kayak gini yang kayak gitu iya kak. Memangnya kamu pernah dengar kasus begini kak, misalnya itu orang yang ciplak atau kayak mencuri apa karya hasil karya orang lain kak, misalnya didenda atau apa gitu di Naik. Siapa dulu yang heboh sekali videonya siapa coba? Ada kemarin yang ini update. Setelah kejadian itu baru yang begini mereka jiplak orang punya karya harus minta persetujuan dari Pemilik aslinya. yang kayak gini juga yang konten menyanyi itu
harus misalnya yang pencipta seperti ini, yang pencipta siapa, Apa, yang yang cover cover, siapa, cover. gitu. Iya, Tapi iya. kan banyak juga kita temukan di YouTube tuh. Coba kalau misalnya Banyak yang kita mau cover. cari film atau drama-drama Korea atau drama Cina gitu, biasanya kan videonya kita tidak bisa buka tuh, ada tulisan bilang video ini telah dicekam oleh negara asli pemilik itu video, tapi video Berarti- asalnya dari mana. berarti Nah, itu ikutnya- tidak bisa buka itu Kak, karena sudah ketahuan tuh kalau misalnya kita ada upload ulang orang punya video. Iya begitu. Oh begitu. Iya, macam kayak film Indonesia sekarang kak banyak yang Banyak. ini apa tiru-tiru adegan dari Korea kayak yang kemarin Antares punya itu kak, yang di The Haze itu kayak yang The Haze. pas Lee Min Ho tarik Rambut. rambut tuh, Hmm. di Antares juga ada begitu kemarin. Ini Angga Yunada nih tarik. Kalau yang begitu banyak dulu yang apa film apa yang diperankan oleh Nanti, Nikita Kak, kalau Willy, ini gimana apa? tuh Morgan tuh Kak, yang Oh, film iya. itu kan diadaptasi dari bukan diadaptasi My Love from the kayak Star itu, My Love Kak. from the Star. Dari film apa? Akhirnya kan tayangnya kan tidak sampai selesai itu karena ini apa namanya Hak produk ciptanya. pokoknya Kak yang di sananya Kak, yang produksi aslinya itu film yang di Korea kan mereka komplain jadi Iya, tidak sebenarnya diteruskan. belum harus ada kesepakatan toh. Iya. Jadi kedua pihak sama-sama untung, Iya. tidak ada yang dirugikan. Takutnya kan begini yang ciplak ini Yang mereka walaupun lebih jalur lucu ceritanya daripada- berbeda, tetapi adegannya kayak sama begitu kan. Nanti mereka curiga Daripada- mereka jiplak kami punya. pencipta aslinya tuh. Sudah makanya kita juga sekarang hati-hati. Iya, iya. Kalau Apalagi misalnya kita mau upload ulang orang punya video, Kak, jangan lupa sertakan siapa pemilik aslinya itu video. Supaya nanti jangan sampai timbul masalah dari belakang tuh orang lapor kita, tiba-tiba dipanggil. Itu hanya gara-gara itu barang. ya betul nih kayak Terus dia bagaimana ya kalau di story yang di WhatsApp tuh kak? kan kalau yang di nanti WhatsApp apa-apa. iya, itu kan hanya orang-orang tertentu tertentu saja yang lihat. Yang Belum kayak kalau kita privasi. iya. Kan kalau kita privasi, kalau misalnya ada ada yang Saya tidak Itu pernah kan hanya dengar. untuk story dan itu kan hanya berlaku hanya 24 jam. Lagi yang saya tidak pernah dengar kasus-kasus yang kalau ya sih, saya hanya apa tadi? Tanya silakan. memang kan kebanyakan orang juga Kak dapat uang dari YouTube tuh, dari konten-konten di internet itu bukannya YouTube sih, vlog-vlog datang kita yang apa ini. Tapi saya rasa tidak semua orang begitu karena Kak pengalaman tuh. Saya kan upload ini apa tuh puisi di Instagram, ada satu kakak DM saya dia bilang gini, ini ada Nonasa bisa jadikan ini lirik lagu Kak. Saya bilang gini, dari kakak saya bilang gini, apa tenang Ade, nanti saya akan sertakan kalau ini liriknya saya ambil dari puisinya Ade. Jadi bagus kalau orang kadang kesadaran untuk seperti itu. Iya dan Iya, juga karena itu pakai minta kayak mereka yang pakai ambil-ambil Kalau yang semua. begitu kak tidak apa-apa kok. Ini yang masalahnya nanti orang kak ambil lah karya orang Lain tapi tidak bersertakan, bersertakan siapa siapa yang berkarya duluan, siapa yang kita. Iya, memang dunia internet juga bisa memicu konflik. Tapi kadang juga kan kenapa hal seperti itu marak terjadi karena apa? Karena kita Kak apa namanya membiarkan saja mereka begitu tuh kayak dikasih lepas. Coba kalau misalnya satu kali kita ambil ke jalan ambil ketegasan begitu Kak, lapor mereka di polisi atau buat apa. Ada undang-undang yang gitu Kak? Ada Kak undang-undang hak cipta tuh. Iya, Saya tidak tahu itu undang-undang apa. Tapi kan kalau kita baca baik-baik ada semua undang-undang barang. iya, baik juga begitu. Terus kamu punya konten syukur orang tidak pernah jiplak atau bagaimana? Tidak pernah kayak ada kemarin saya teman toh ambil saya punya konten kasih masuk di channel YouTube-nya dia. Pakai dia minta di saya. Tidak apa-apa. Tapi dia sertakan tuh Kalah. Kak videonya Kalah, kan. betul. Saya tidak marah karena dia pakai minta kemarin. Aduh saya juga nonton ada adik Manggarai itu satu dia kan upload video lagunya ini apa nih siapa sudah yang pencipta lagu Ivan Nestorman ini Kak. Oh itu kakak nyongkan cover lagunya tapi dia tidak tulis kalau maksudnya dia tidak deskripsikan di kolom deskripsinya tuh kalau itu lagunya Ivan Nestorman, siapa namanya? Pokoknya itu Ivan kan. Kena dia Kak komen di YouTube-nya tuh. Kakak Ivan yang komen. Oh, dia bilang begini, ini covernya bagus, tapi alangkah baiknya kalau kamu sertakan kalau ini lagunya saya dan kamu yang cover. Aduh, kesian nih. Itu sudah Buat maksudnya malu Kak, diri kalau sih. orang sudah bilang begitu kan, kamu hapus aja dulu, upload ulang baru kamu sertakan atau kamu edit dapat deskripsi videonya, tinggal tambahkan dan belakang. Ini tidak ada, dia akan komen kayaknya dari 1 tahun yang lalu, tapi tidak ada perubahan begitu tuh. tes Itu yang menyebabkan konflik itu kayak gini. Itu juga efek. Kan Jangan suka, kayak ya, gitu. orang suka baik-baik tuh tapi sebenarnya. Itu juga efek dari media internet kayak gini.
tuh kayak Ya. toilet Kreativitasnya kan tidak ada tempat- akhirnya iya. seorang punya karya. tahu gini kak, ada ya kak buat Tutup channel dulu, asli buka channel terus. apa atau vlog Oh, kalian, dan- tapi dan kayak buka tidak terus, Kak. tidak dengan Berkreasi hasil juga. tidak dengan Mereka hasil terima karya instan sendiri. saja, terima jadi tuh. Itu sudah ya. Tidak mau usaha. Tidak harus sadar diri juga. Ya, masih mending kak yang lain yang sebagai penikmat yang ya kita ini kak yang hanya like, komen dan subscribe Tadi mendukung. ya, itu Kita juga mental jari. asli itu ya benar. Kasian juga yang begitu yang sifat-sifatnya. Jadi kesimpulannya kak kayak sama teman-teman yang lain, kalau misalnya kita yang punya, kalau misalnya ini kak kita punya channel YouTube, terus ya kita misalnya kau kan kau dia punya channel itu juga tuh, terus sama minta kau punya video misalnya menurut saya itu kan menarik dan orang banyak yang suka yang komen yang like toh, terus ya saya minta kau punya video itu untuk masuk ke saya punya konten YouTube toh, berarti saya harus minta dulu kau sertakan dengan kau punya iya betul. Kan pas kita upload video di YouTube kan ada kolom yang deskripsikan itu apa Iya, tuh. betul. Iya, Seharusnya kayak- kan kita buatnya kak itu kan kesempatan bagi kita supaya kita kasih jelaskan ke orang-orang kalau itu videonya si ini, supaya tidak terjadi apakah salah paham gitu. Nanti kita ditangkap menjiplak orang punya karya, padahal kan kadang juga sesungguhnya kan tidak ada niat seperti itu, tapi karena kita tidak sertakan siapa pemilik aslinya itu video, jadi kita kan seperti terkesan seperti kita menjiplak orang punya karya. terus mereka mendapatkan keuntungan. Itu kayak kita apa namanya, bukan rugi sih, rasa apa Tidak menghormati hak mereka tidak menghormatinya, betul ya, kayak kita susah-susah buat mereka mental enak bisa ambil. Kan orang-orang tidak tahu bagaimana mengapresiasi karyanya orang lain gitu. Ya, betul ya, kayak tidak mengapresiasi karya orang lain. Betul. Jadi kan saya punya konten channel YouTube tuh, jadi kayak saya harus apa namanya istilahnya tadi keamanan keamanan apa itu betul-betul harus benar-benar ini kan privasi kayak supaya begini, kalau kan iya kayak ada yang begini kak, orang kak ambil saja kita lihat di kita punya apa toh kita punya channel toh, mereka apa tidak Bisa juga kurang tahu yang begitu, tapi kan kita pantau juga tuh maksudnya kan siapa tuh kalau misalnya ada orang yang kalau misalnya kak kedapatan tuh orang ada upload ulang, kita juga harus ambil jalan yang tegas begitu kak, jangan kasih omong-omong begitu sih, kita juga harus kayak buat laporan atau apa begitu. Nanti kan orang-orang kalau misalnya itu tadi kayak yang saya bilang tadi tuh, kalau misalnya kita kasih biar saja mereka begitu, nanti kan mereka kan terbiasa kak untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, padahal kali itu sebenarnya tidak boleh. iya kayaknya memang dunia internet sekarang mental enak saja tidak, padahal kan apa ya bagaimana ya online ini kok gimana ya? Padahal kan online ini kan kayak serba bagaimana ya Misal kak, kita kan punya kayak setiap hari kan kita bisa buat apa namanya kreatif itu toh, tidak harus dari Jiplak orang orang lain ya, karena itu tadi kak, karena banyak yang suka punya video, jadi yang mereka ambil pakai kita punya video itu sudah akibatnya kayak gitu. kreativitas mungkin makanya tidak punya kreativitas tuh. Itu sejanya apa nih bawang Oke guys, jadi hari ini juga selain kami buat konten masak-masakan nasi kuning sama lawar, kami juga tadi bahas tentang dunia internet, khususnya tentang apa namanya ciplak kayak ciplak atau istilahnya itu memakai karya orang lain tapi tidak dengan seizin atau pengetahuan dari pemilik karya tersebut gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lain yang punya konten atau yang punya channel di YouTube atau vlog di media sosial, kalian harus benar-benar perhatikan baik-baik hal-hal yang seperti itu supaya nanti kita tidak rugi, tidak terjadi masalah itu agar kalian juga agar supaya mereka yang menciplak kamu punya karya itu lagi kan untuk kedepannya. Jadi kita kan harus ambil jalan tegas tuh supaya untuk kedepannya mereka tidak akan mengulangi lagi mereka punya kesalahan. betul. Jadi kita tuh harus ambil
alur hukum bila perlu. Jadi oke teman-teman, intinya di media internet ini harus digunakan secara bijak oleh orang-orang, siapa saja yang menggunakan media internet atau media sosial, meskipun dari hal yang kecil atau hal yang besar, kita harus gunakan media sosial ini dengan baik dan bijak agar tidak menimbulkan konflik ataupun permasalahan di antara public figure lainnya. Mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Annyeong.